Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakub Ahmar. Saya dari kelompok 4. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh cewek-cewek cantik yaitu Dewi, Reski Amanda, Widya Astuti, dan Ana Fosia. Di sini kami akan memaparkan materi tentang instrumen penelitian. Berikut adalah penjelasannya. Kalian mau tahu apa sih itu instrumen penelitian? Mau? Nah, penelitian itu pada dasarnya merupakan upaya pengukuran. Jadi, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini merupakan piranti peneliti mengukur fenomena alam maupun sosial yang menjadi fokus peneliti. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut dengan variabel. Nah, adapun instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dan sign sudah banyak terstandarisasi secara internasional dan diuji validitas dan reliabilitasnya dalam penelitian. Pendidikan memang sudah ada yang tersedia dan teruji validitas dan standarisasinya, seperti untuk mengukur sikap, mengukur prestasi, mengukur IQ, mengukur bakat, dan lain-lain. Walaupun instrumen-instrumen penelitian sudah banyak tersedia, dibakukan dan teruji validitas dan reliabilitasnya, tetapi ada kalanya bila digunakan untuk tempat tertentu dan waktu tertentu belum tentu tepat, bahkan bisa jadi tidak valid dan reliable. Nah, maka dari itu, peneliti seringkali menyusun instrumen sendiri penelitinya dan menguji validitas dan reliabilitasnya. Nah, jumlah instrumen peneliti tergantung pada jumlah variabel peneliti yang telah ditetapkan untuk diteliti. Nah, bila variabel penelitinya 3, maka jumlah instrumen yang digunakan pun 3. Apakah kalian tahu cara penyusunan instrumen penelitian yang baik dan benar? Nah, teman-teman, dalam penyusunan instrumen penelitian, di mana instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya dalam bidang pendidikan yang sudah baku sulit untuk ditemukan. Untuk itu, peneliti harus dapat membuat dan mengembangkan instrumen yang akan digunakan dalam penelitiannya. Nah, jadi penyusunan instrumen penelitian dilakukan dengan yang pertama, menetapkan variabel-variabel pengukuran. Yang kedua, memberikan definisi operasional dari variabel-variabel pengukuran. Yang ketiga, menentukan indikator pengukuran. Yang keempat, menjabarkan indikator-indikator menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Dan yang kelima, penyusunan kisi-kisi instrumen dan metrik pengembangan. Instrumen dalam penelitian juga perlu adanya tes sebagai evaluasi terhadap instrumen penelitian. Nah, tes ini merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelijensi, kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, macam-macam tes tersebut diantaranya tes bakat, tes keterampilan, tes kecerdasan, dan tes sikap. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan pemateri kedua. Jadi, skala pengukuran dalam bidang ilmu sosial digunakan untuk berbagai bentuk kegiatan penelitian dalam mengukur berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, psikologi. Di antaranya yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert adalah alat ukur digunakan untuk mengetahui pendapat atau sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Biasanya digunakan dalam bentuk kuesioner atau survei. Nah, adapun ciri-ciri Likert, teman-teman, yaitu pernyataan diberikan, lalu responden diminta memilih tingkat kesetujuan. Pilihannya biasanya 4 atau 5 tingkat. Selanjutnya, skala Guttman. Skala Guttman adalah jenis skala yang digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan secara bertahap atau berurutan. Jika seseorang setuju dengan pernyataan yang lebih sulit atau ekstrim, maka diasumsikan ia juga setuju dengan pernyataan yang lebih mudah atau ringan. Teman-teman, adapun ciri-ciri skala Guttman yaitu pernyataan disusun secara berurutan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Jika seseorang setuju dengan pernyataan yang lebih berat, maka diasumsikan dia juga setuju dengan semua pernyataan sebelumnya. Selanjutnya, skala bertingkat. Skala bertingkat adalah jenis skala yang digunakan untuk mengukur tingkat atau urutan dari suatu hal berdasarkan prioritas, kepentingan, atau frekuensi. Responden diminta menyusun atau memilih berdasarkan
urutan tertentu dari yang paling tinggi ke paling yang rendah. Adapun ciri-cirinya teman-teman yaitu responden memberikan peringkat atau ranking, digunakan untuk mengetahui pilihan paling disukai hingga paling tidak disukai. Tidak mengukur seberapa besar selisihnya, hanya urutannya saja. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang yang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen atau peraturan-peraturan, undang-undang, notulen rapat atau catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Yang kedua, checklist, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini, peneliti tinggal memberikan tanda atau tally setiap pemunculan fenomena yang dimaksud. Halo teman-teman, apakah kalian mau tahu cara penentuan metode dan instrumen penelitian? Bagaimana tuh? Jadi teman-teman, sebagian orang itu masih terjebak di antara perbedaan antara metode penelitian dengan instrumen penelitian, yang dimana sebenarnya kedua hal tersebut itu saling berkaitan di antara satu sama lain. Setiap metode dan instrumen penelitian itu mempunyai kelebihan dan kekurangan di dalam melaksanakan suatu penelitian. Biasanya lebih dari satu metode dan instrumen yang digunakan agar kekurangan dari metode dan instrumen tersebut itu dapat tertutupi dengan kelebihan dari metode dan instrumen lainnya. Jadi, yang lebih jelasnya teman-teman, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti di dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti dengan cara angket, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti di dalam mengumpulkan data penelitiannya agar pekerjaannya itu lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih sistematis, dan lebih mudah diolah. Jadi teman-teman, secara garis besar penentuan metode dengan instrumen penelitian itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertama, tujuan penelitian dalam proposal skripsi, seperti jenis variabel dan macam-macam variabelnya. Yang kedua, sampel pada penelitian di dalam proposal skripsi, seperti jika sampelnya besar, maka akan tidak efektif jika menggunakan wawancara atau observasi. Yang ketiga yaitu lokasi. Apabila lokasi penelitiannya adalah daerah yang cukup luas, maka akan efektif jika menggunakan metode kuesioner. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Jika pelaksanaannya itu banyak sedangkan respondennya itu sedikit, maka akan memungkinkan jika dilakukannya wawancara atau observasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu biaya dan waktu, yang dimana jika peneliti menggunakan metode observasi, maka akan lebih besar biayanya dibanding dengan yang menggunakan metode kuesioner. Nah, selanjutnya pengadaan instrumen. Apabila instrumen standar sudah tersedia, maka peneliti dapat menggunakannya untuk mengumpulkan data. Adapun beberapa instrumen yang sudah terstandarisasi meliputi tes intelijensia atau IQ, tes minat, tes bakat, tes kepribadian, dan tes prestasi belajar yang sudah teruji dan distandarisasi. Jika instrumen standar belum tersedia atau tidak sesuai, maka peneliti harus menyusun sendiri instrumennya dengan tahapan. Yang pertama, perencanaan mencakup perumusan tujuan, menentukan variabel, dan kategorisasinya. Yang kedua, penulisan butir item yang menyusun pertanyaan, pedoman wawancara atau item lainnya berdasarkan variabel yang diteliti. Yang ketiga, penyuntingan atau editing yang dilakukan untuk melengkapi instrumen dengan kunci jawaban, surat pengantar, dan sebagainya. Yang keempat, uji coba atau tryout. Mencoba instrumen dalam skala kecil atau skala besar untuk mengetahui validitas itemnya. Yang kelima, analisis mencakup banyak hal, terutama analisis item, pola jawaban, dan masukan untuk perbaikan. Nah,
Nah, data dalam sebuah penelitian mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena data merupakan penggambaran variabel yang teliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Nah, oleh karena itu, benar tidaknya semua data akan mempengaruhi kepada hasil penelitiannya. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara hasil penelitian dengan instrumen yang valid dan reliable. Nah, adapun instrumen yang valid hendaknya memiliki validitas eksternal dan internal, yaitu yang pertama, instrumen yang mempunyai validitas internal atau rasional. Nah, bila kriteria yang ada secara rasional telah mencerminkan apa yang diukur, jadi kriterianya ada di dalam instrumen itu. Nah, yang kedua, instrumen yang mempunyai validitas eksternal. Nah, bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Nah, jadi teman-teman, apabila validitas internal instrumen dikembangkan menurut teori yang relevan, maka validitas eksternal instrumen dikembangkan dari data empiris. Nah, penyajian validitas dan reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan yang pertama itu dengan pengujian validitas konstruksi. Nah, yang kedua yaitu pengujian validitas isi. Nah, yang ketiga pengujian validitas eksternal. Baiklah, itulah pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.